jalur rel kereta api Beringin terdapat sebuah jembatan yang di sini masih menyisakan besi-besinya, dan jembatan ini jelas dibuat oleh NIS Nederland Indische Spoorweg. Sekitar 1 km dari stasiun Beringin ke arah Tuntang terdapat sebuah pondok pesantren kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang saya hormati, saat ini saya berada di sebuah daerah yang akan menelusuri jejak rel kereta api mati di daerah Beringin, Jawa Tengah. Rel kereta api di stasiun Beringin ini dulunya berdiri pada tahun 1871. Dan kemudian rel itu berfungsi pada tahun 1873. Pemirsa, rel itu sekarang menjadi jalur yang mati. Namun sekarang tim Jejak Tempo Dulu akan menemani pemirsa semua untuk menelusuri jejak rel kereta api yang mati antara stasiun Beringin sampai stasiun Tuntang. Ikuti terus video kami, namun sebelumnya kami akan menjelaskan sebuah jejak tempo dulu, yaitu Jembatan Karanglo. Jembatan Karanglo ini dibangun sekitar 1920-an dan kemudian meninggalkan jejak yang dulunya pernah dirobohkan. Disinilah jembatan kolonial Karanglo. Jembatan ini terletak di antara Salatiga Beringin yang kemudian pernah direnovasi, namun masih meninggalkan jejak-jejak tempo dulu jembatan yang sangat klasik, dan kita bisa mendokumentasikan lewat foto pada kala itu seperti apa jembatan Karanglo itu. Pemirsa, inilah bekas daripada penyangga jembatan Karanglo yang dulu pernah dibangun pada tahun 1920-an, namun sudah dirobohkan dan diganti dengan jembatan yang model baru. Namun sisa daripada bangunan itu masih kita lihat di sini. Dan inilah jejak-jejak dulu yang pernah ada, bahwa jembatan ini dulunya dibangun oleh kolonial pada tahun 1920-an. Pemirsa, ada satu lagi yang di sini adalah bangunan zaman Belanda yang jejak tempo dulu berupa bendungan, yaitu bendungan di Karanglo ini juga dibangun sekitar tahun 1920-an, dan disinilah masih ada sisa-sisa bangunannya. Saat kita melintas di jembatan Karanglo antara Salatiga sampai Beringin, tentu saja tidak akan pernah kita melewatkan sebuah pemandangan indah, yaitu sungai jembatan Karanglo yang di sini menyisakan bangunan-bangunan kolonial Belanda yang dibuat sekitar tahun 1920-an. Nah pemirsa, ikuti terus video kami akan mengajak pemirsa ke jalur rel kereta api mati stasiun Beringin sampai stasiun Tuntang seperti apa sekarang. Pemirsa, stasiun Beringin, stasiun yang berdiri pada tahun 1873, tentu saja menyimpan banyak kenangan. Stasiun Beringin ini terbagi menjadi 2 jalur, ke arah Tuntang dan ke arah Kedung Jati. Kami, tim Jejak Tempo Dulu, akan mengajak pemirsa untuk melihat seperti apa kondisi saat ini jalur rel mati stasiun Beringin, stasiun Tuntang. Ikuti terus seperti apa sekarang jejak-jejaknya dan meninggalkan kenangan apa. Stasiun Beringin ini menuju ke stasiun Tuntang melewati beberapa kenangan, dan di situ terdapat juga pondok pesantren yang tua.
pondok pesantren yang didirikan pada tahun 1800-an itu sampai sekarang masih menyisakan sebuah bangunan yang kuat, tingkat, dan terbuat dari kayu jati. Ikuti terus video kami. Pemirsa, disinilah jalur kereta api Beringin yang sudah mati. Tempat saya berdiri ini dulunya adalah jalur kereta api Beringin menuju stasiun Tuntang. Nah, seperti apa di sana? Seperti apa pondok pesantren tua itu? Ikuti terus video kami selanjutnya. Pemirsa, sekitar 1 km jalur rel kereta api Beringin terdapat sebuah jembatan yang di sini masih menyisakan besi-besinya, dan jembatan ini jelas dibuat oleh NIS Nederland Indische Spoorweg. Jembatan ini masih melintas di jalur kereta api dan meninggalkan jejak-jejaknya. Nah, pemirsa, tepat di belakang saya terdapat sebuah bangunan rumah dengan ciri khas Masjid Demak. Itulah sebuah bangunan pondok pesantren tua. Seperti apa pondok pesantren itu dan dulu didirikan oleh siapa? Ikuti terus video kami selanjutnya sambil kita meneruskan jalur kereta api ini sampai ke terowongan atau jembatan selanjutnya. Dan di sini kita sampaikan jalur kereta api Beringin sampai Tuntang begitu panjang, berkilo-kilo. Episode 1 ini kita akan membuat pemirsa menjadi semakin tertarik untuk menonton karena banyak sekali pemandangan-pemandangan yang akan dilewati. Ikuti terus episode 1 ini. Terima kasih. Hati loh mas, ya. Hati loh mas. Sama si jalan nih. Oke, ini sini kok. Api dulu.
Pemirsa, ada satu yang unik di jalur kereta api Beringin Tuntang ini. Sekitar 1 km dari stasiun Beringin ke arah Tuntang terdapat sebuah pondok pesantren kuno. Nah, pondok pesantren ini terkenal dengan pondok pesantren Tegal Sari Beringin yang berdiri sekitar tahun 1800-an. Kami nanti akan mewawancarai seseorang keturunan daripada kiai dari pondok pesantren ini. Kita lihat pondok pesantren ini bangunannya masih asli, terdiri dari 2 lantai dengan bangunan jati. Kemudian masjidnya, masjid besar ini dengan kubah didesain seperti seperti Masjid Demak. Inilah pemirsa, sebuah pemandangan indah, pemandangan jalur rel kereta api Beringin sampai Tuntang yang meninggalkan sebuah kisah. Ternyata di sini terdapat pondok pesantren. Tentu saja kita bisa bayangkan bahwa pondok pesantren ini dulunya pasti sangat banyak sekali santrinya karena terletak di dekat stasiun kereta api Beringin. Ikuti terus video kami akan mewawancarai seorang ahli waris daripada pondok pesantren ini. Nah pemirsa, saat ini saya berada di sebelah seorang ahli waris dari pondok pesantren, namanya Pak? Hikmatul Hidayah. Hikmatul Hidayah di Beringin, atau terkenal dengan pondok pesantren Tegal Sari. Nah, masnya ini adalah salah satu keturunan atau ahli waris yang bisa menceritakan sedikit banyak berdirinya daripada pondok pesantren Hikmatul Hidayah. Hikmatul Hidayah. Monggo Mas, silakan sedikit bercerita terkait dengan pondok pesantren ini, Mas. Oke. Pertama-tama yang saya ketahui di sini bahwa menurut sejarah kakek saya ini dulu asal mulanya dari Banjarnegara. Oh, dari Banjarnegara ini. Namanya asmaunipun? Mbah Kiai Abu Tolha. Abu Tolha. Jadi pendirinya adalah Bapak Kiai Abu Tolha dari Banjarnegara. Asal mulanya dari Banjarnegara. Terus istilahnya napa nggih? Napa istilahnya? Sekitar mengembara. Mengembara dari Banjarnegara ke sini. Dan menemukan tempat yang dipandang lebih damai gitu. Sesuai untuk didirikan pondok. Dan akhirnya mendirikan pondok di tempat ini. Itu sekitar tahun 1800-an. 1800-an. Dan akhirnya di sini terwujudlah cita-cita Mbah, dan berdirilah pondok dan disertai berdirinya sekolah Mu'alimin. Oh, ada sekolah Mu'alimin di sini, Dan yang sekarang sekolah Mu'alimin tersebut pindah ke tempat Masjid Beringin. Oh, yang sekarang jadi sekolah SMP Sudirman Beringin tersebut. Kakek saya meninggal tahun 61. Oh, jadi pendiri pondok ini meninggal pada tahun 1961. Dan diteruskan oleh putranya, namanya Mbah Kiai Abu Mas'ud. Oh, Mbah Kiai Abu Mas'ud. Jadi saya putu jadi cucu dari Mbah Kiai Mas'ud. Terus sekarang berarti pondok ini
dalam kondisi kosong nggih. Kosong. Oke, matur nuwun nggih, Mas nggih. Oke, terima kasih. Inilah pemirsa sebuah bukti nyata, fakta, ada dan tidak mengada-ada. Pondok pesantren ini berdiri di pinggir rel kereta api yang tentu saja dulunya pasti sangatlah strategis letaknya karena terletak di dekat stasiun Beringin. Ikuti terus video kami akan mengantar ke jalur kereta api Beringin yang masih terlihat jejak-jejaknya. Ambil bangunan itu dari sini klasik. Adem. Pemirsa, di sini ada satu yang menarik lagi. Saya berada di bawah sebuah terowongan besar ini. Terowongan besar ini adalah sebuah jembatan rel kereta api yang dibangun pada tahun 1871. Pemirsa, ini adalah bukti bangunan Belanda ini masih sangat kuat, terletak di Desa Karanglo Beringin. Nah, di atas ini ada sebuah tiang sinyal yang dulu berfungsi sebagai indikator sinyal untuk jalur perlintasan Beringin sampai Ambarawa, yang tentunya tiang tersebut masih meninggalkan jejak yang nanti akan kita tunjukkan di atas daripada jembatan atau terowongan rel kereta api di Karanglo ini. Pemirsa, bukti nyata, fakta ada dan tidak mengada-ada bahwa bangunan Belanda, bangunan NIS, Nederland Indische Spoorweg ini masih kuat berada di belakang saya ini. Pemirsa, yang saya sebutkan tadi bahwa di atas jembatan ini dulu terdapat sebuah tiang sinyal yang tingginya sekitar 7 meter. Tiang sinyal berfungsi sebagai tanda atau indikator bahwa kereta api akan segera melintas. Disinilah dulu terdapat tiang sinyal tersebut. Namun kondisi zaman yang berubah sehingga tiang tersebut roboh dan sekarang sudah hilang.
Pemirsa, itulah tadi jalur kereta api mati Beringin Tuntang episode 1 yang kami lihatkan sampai di Karanglo. Terdapat sebuah jembatan kuno, jembatan Buk Pelengkung. Kenapa disebut dengan Buk Pelengkung? Karena ciri khas Belanda selalu membuat jembatan dengan bentuk setengah lingkaran ini, namun tidak pernah namanya bangunan Belanda itu roboh meskipun berbentuk setengah lingkaran, karena dulu campuran daripada semen tidak terjadi, namun hanya batu bata merah dan sebuah kapur yang diaduk jadi satu. Kemudian cara menyusun batanya adalah disusun secara silang, sehingga sampai sekarang bangunan ini meskipun melengkung tapi tidak roboh, bahkan retak pun tidak. Itulah tadi pemirsa liputan kami, cerita kami yang nyata, fakta, ada dan tidak mengada-ada, jalur kereta api mati Beringin Tuntang episode 1. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dan menjadikan kenangan kita semua. Mohon subscribe-nya, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.